Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Aron Effendi Benu, NIM 19190105. Saya akan presentasikan hasil review 5 materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Obligasi. Pengertian obligasi adalah surat kontrak utang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten borrower bersedia membayar sejumlah bunga, interest, dan pelunasan prinsipal kepada investor obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investasi pemegang obligasi telah memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi. Karakteristik obligasi. Karakteristik umum suatu obligasi meliputi satu, nilai intrinsik atau nilai teoritis dipengaruhi oleh satu, kupon, waktu jatuh tempo, dua, nilai par atau nilai prinsipal, dua, tipe penerbitnya dengan jaminan versus tanpa jaminan, dua, obligasi senior versus obligasi junior, empat, bond indentures, call provision. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi satu, obligasi dengan jaminan mortgage bond, dua, obligasi tanpa jaminan debentures or unsecured bond, tiga, obligasi konversi, empat, obligasi yang disertai warrant. Lima, obligasi tanpa kupon, zero coupon bond. Enam, obligasi dengan tingkat bunga mengembang atau floating rate bond. Tujuh, putable bond. 8, jumbo yield obligasi. Ada dua istilah yang sama-sama menunjukkan pendapatan yang bisa diperoleh dari suatu obligasi, yaitu yield dan kupon obligasi. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bunga obligasi merupakan pendapatan yang akan diterima investor obligasi dapat jumlah tetap dan terima hingga waktu jatuh tempo. Yield obligasi merupakan ukuran retur yang akan terima investor obligasi yang cenderung bersifat tidak tetap, tergantung tingkat retur yang syaratkan investor. Yield obligasi dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, nominal yield, kedua, crude yield, ketiga, yield to call dalam kurung YTC, empat, yield to maturity dalam kurung YTA, yang kelima, relics dalam kurung horizon yield. Nominal yield ditunjukkan oleh besaran kupon obligasi. Crude yield ditunjukkan oleh rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Yield to maturity adalah ukuran tingkat retur yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Risiko obligasi. Risiko dalam berinvestasi obligasi antara lain: satu, risiko bunga dan nominal tidak terbayar atau default risk. Kedua, risiko obligasi sulit jual kembali, liquidity risk. Ketiga,
Rasio harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar (interest rate risk). Ada dua aspek perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan: manajemen keuangan dan pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian, resiko risk keputusan keuangan tersebut. Tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Betul adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadi penyimpanan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan, dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistik. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return diharapkan merupakan hubungan yang bersifat secara dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas tersebut, dan sebaliknya. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara, yaitu satu dalam basis berdiri sendiri on a stand-alone basis atau risiko tunggal. Dua, dalam konteks portofolio in a portfolio context atau risiko aset dalam suatu portofolio. Risiko aset. Satu, on a stand-alone basis. Ada dua, yaitu risiko yang harus ditanggung jawab jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Dua, arus kas aset dihitung secara terpisah. Dua, in a portfolio context. Risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset, lebih dari satu aset. Dua, arus kas dari sejumlah aset digabungkan. Risiko portofolio dibedakan dalam dua: risiko sistematis atau risiko pasif, atau risiko umum matris, terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Dua, risiko tidak sistematis. Risiko spesifik atau diversifiable risk, terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Diversifiable risk disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagal marketing program. Efek terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Market risk disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naik harga BBM, perang, resesi, konflik politik, dan lain sebagainya. Investasi portofolio dan risiko portofolio. Investasi portofolio. Portofolio suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contoh portofolio Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portofolio
meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Investasi portofolio aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibandingkan jika aset itu hanya dipegang tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berbeda. Covarian dalam konteks manajemen portofolio, covarian menunjukkan sebuah mana return dari dua sekuritas portofolio cenderung bergerak bersama-sama. Saham dan nilai pengertian saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang dinyatakan bahwa pemilik saham memiliki hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham: 1. Hak kepemilikan, dividen, dan capital gain. Capital gain. Hak-hak investor saham. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. 1. Hak kepemilikan atau control of the firm, tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Preemptive right. Hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham preferen: memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen, dan pembayaran dividen dapat jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Memiliki hak pembayaran maksimal sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Memiliki hak utama atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham: 1. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. 2. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. 3. Nilai saham dibedakan menjadi 3. 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, dan 3. Nilai intrinsik. Nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktif
bersih atau net asset yang dimiliki memiliki satu lembar saham dan dilihat dari laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Nilai buku sama dengan total ekuitas bagi jumlah saham biasa yang beredar. Nilai pasar atau market flow, harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik atau intrinsic flow atau fundamental flow, nilai sebenarnya seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik dengan overload atau jual. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, maka interflow-nya dibeli. Menentukan nilai intrinsik. Satu, analisis fundamental. Menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Dan dua, analisis teknikal. Menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham atau harga dan volume penjual yang telah lalu. Analisis fundamental. Tahapan proses analisis atau top down. 1. Analisis ekonomi dan pasar modal. 2. Analisis industri. Dan 3. Analisis perusahaan. Analisis ekonomi. Terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara. Apabila terhadap suatu perusahaan. 2. Menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto atau GDP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Analisis industri. Diperlukan untuk memiliki industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Ada beberapa penelitian menyebutkan adalah industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. 2. Tingkat return masing-masing industri berbeda setiap tahunnya. 3. Tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlibat suatu beragam tingkat risiko. Industri juga beragam tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. 2. Penilaian saham biasa. Ada 3 modal pertumbuhan dividen. Asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai modal penilaian saham berbasis MDM. 1. Modal pertumbuhan nol, zero growth model. 2. Modal pertumbuhan konstan, constant growth model. 3. Modal pertumbuhan tidak konstan atau non
constant growth model. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengadakan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan. Hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. 1. Maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal minimum. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital memerlukan estimasi biaya modal. 3. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjam berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan A. Sebelum pajak before tax basis perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan. Perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolak suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present flow atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolak suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai diskon rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proceeds dan pengeluaran investasi. Biaya hitung. Biaya hutang. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang atau KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sampai KD atau 1 kurang D, di mana D adalah tarif pajak perusahaan. Contohnya, KD 100%, pajak sama dengan 15%. Berapa biaya hutang setelah pajak? Maka 10 kali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya hutang. Penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dipakai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible.
PN adalah harga saham referen bersih yang diterima perusahaan penerbit atau setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Biaya laba ditahan atau KS. Biaya laba ditahan atau KS, perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu satu, menahan sebagian laba atau retaining earnings, dua, menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan KS. Dua cara menaksir KS. Satu, pendekatan CAPM. Dua, pendekatan discounted cash flow DCF. Satu, pendekatan CAPM rumus KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI, di mana KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan. KRF adalah risk free rate atau bunga basis risiko. KM adalah tingkat keuntungan portofolio pasar. BI adalah beta saham perusahaan ini. Pendekatan KAMP dengan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, estimasi suku bunga besar risiko KRF. Langkah kedua, estimasi koefisien beta saham BI. Langkah ketiga, estimasi tingkat pengambilan yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham KM. Langkah keempat, substitusikan nilai selo bersamaan KAMP untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham pada pertanyaan KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Ekuitas eksternal atau KE. Biaya ekuitas saham biaya biasa baru atau ekuitas eksternal KE. Ekuitas eksternal sama dengan biaya laba tahan, biaya flotasi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru, contohnya komisi filialan. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual, namun jika bos menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata
pertimbang ini disebut dengan Fixed Average Cost of Capital dalam kurung WACC. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Fixed Average Cost of Capital atau WACC. Untuk menentukan biaya modal kita menggunakan WACC. WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preference, utang, laba ditahan. Seluruh komponen modal atau capital components mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Biaya modal marginal. Biaya modal marginal, biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contohnya, apabila perusahaan menahan 10 orang tenaga kerja, maka biaya marginal tetap kerja mungkin 5.500.000 per orang, tetapi bila 100 orang tambahannya, maka biaya marginal ini mungkin jadi 75.000 per orang karena sulitnya mencari tenaga kerja sekian banyak dengan kapabilitas sesuai kebutuhan. Penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi dikatakan sebagai konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Modal kapital menunjukkan aktivitas tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksi aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Anggaran budget. Penganggaran modal capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisis proyek-proyek dan menentukan masa saja yang dimaksud ke dalam anggaran modal. Keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana. Jangka waktu pengambilan dana tersebut melebihi 1 tahun. Menurut Tandelilin, tujuan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih besar, baik di masa yang akan datang. Pentingnya penganggaran modal. 1. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. 2. Investasi dalam aktivitas tetap menyangkut 2 hal, yaitu bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah
banyak peralatan yang tidak beroperasi. 2. Bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. 3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. 4. Kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usul investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. 1. Menaksir aliran kas dari investasi tersebut. 2. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. 3. Mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. 4. Mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Payback period atau periode pengambilan. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan semakin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Kendati pun demikian, kita harus berhati-hati menafsir kriteria payback period ini, sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang, kurang lebih 5 tahun. Merupakan period yang diperlukan untuk dapat menentukan kembali cash outflows dan cash inflows. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditahan pada suatu investasi dapat diperoleh kembali